Selepas tengah malam, ketika dunia tertidur, India bangun menyongsong kehidupan dan kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1947, ketika Inggris menyerahkan kemerdekaan bagi India, pemimpin negara baru itu, Jawaharlal Nehru, menyampaikan pidato ini untuk menandai berakhirnya perjuangan panjang bangsanya mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1885 berbagai organisasi yang berusaha merombak pemerintahan Inggris bergabung ke dalam Kongres Nasional India. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Pada awalnya mereka hanya menuntut dibangunnya sekolah-sekolah dan kursi lebih banyak bagi orang India di lembaga legislatif. Namun pada tahun 1907, Kongres terbagi antara mereka yang menginginkan status kedaulatan bertahap bagi India, dan kelompok radikal yang menuntut pemerintahan sendiri, segera dan menyeluruh. Perpecahan terjadi lagi di tahun 1906, ketika para pemimpin Muslim merasa tidak puas dengan dominasi Hindu di Kongres. Mereka memutuskan untuk keluar dari Kongres dan membentuk Liga Muslim. Selama Perang Dunia Pertama, kelompok-kelompok yang berbeda-beda itu, untuk sementara bersatu guna mendukung Inggris. Namun begitu perang usai, faksi militan di Kongres marah, atas kelambanan Inggris dalam menanggapi tuntutan kemerdekaan mereka. Mereka kian marah ketika Inggris justru memberlakukan berbagai pembatasan kegiatan politik di India pada tahun 1919. Amarah kaum militan kian berkobar akibat pembantaian Amritsar, di mana pasukan Inggris menyerang orang-orang India tak bersenjata yang berkumpul untuk suatu acara. Tentara Inggris melepaskan tembakan secara membabi buta ke khalayak sehingga menewaskan 370 orang dan melukai 1.200 orang. Dalam sebuah pertemuan Partai Kongres Nasional India, di tahun 1916, Nehru bertemu dengan Gandhi yang tengah aktif mengampanyekan gerakan perlawanan tanpa kekerasan dan pembangkangan sipil terhadap Inggris. Selama Perang Dunia Kedua, Kongres mengeluarkan resolusi, "Tinggalkan India", tepatnya pada tahun 1942, yang mengakibatkan dipenjarakannya para pemimpin Partai Kongres, termasuk Gandhi dan Nehru. Namun seusai perang, Inggris menyadari bahwa dukungan rakyat terhadap Kongres tidak bisa dipungkiri lagi, sehingga Inggris pun mengakui kemerdekaan India. Sayangnya para pemimpin Kongres termasuk Gandhi, gagal mencegah terpecahnya India. Mereka tak dapat mencegah Muhammad Ali Jinnah dan para pemimpin Muslim lainnya mendirikan negara Pakistan yang terpisah dari India. Setelah India diproklamasikan sebagai negara merdeka, Nehru dipilih sebagai Perdana Menteri India yang hanya meliputi kawasan dan penduduk Hindu. Lahir pada tahun 1889, Nehru diberkahi kemewahan sejak kecil, termasuk menempuh pendidikan bergengsi di Harrow dan Trinity College di Inggris. Ayahnya, Motilal Nehru, adalah pengacara sukses sekaligus politisi nasionalis terkemuka. Jawaharlal Nehru merupakan anggota Asosiasi Pengacara di Inggris dan sempat membuka praktik hukum sekembalinya ke India. Namun sejak awal ia lebih tertarik dengan politik, dan ia tampil sebagai pimpinan faksi radikal Partai Kongres. Sejak tahun 1929, ia menjadi ketua partai tersebut. Sama halnya dengan Gandhi, Nehru berulang kali ditangkap dan dipenjarakan Inggris. Ia begitu sering masuk penjara sehingga hal itu dilukiskannya sebagai selingan normal dalam kehidupan kegiatan politik yang abnormal. Nehru sangat populer di India. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri selama 17 tahun. Ia bertekad membawa negaranya ke era modern, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia adalah pemimpin pertama yang memikirkan India dalam konteks dunia. Di dalam negeri, ia berusaha membangkitkan kesadaran tentang perlunya perhatian sosial bagi kaum miskin dan penghargaan bagi demokrasi. Ia menulis banyak buku, termasuk autobiografinya yang berjudul Towards Freedom. Nehru wafat pada tahun 1964 akibat serangan jantung. Putrinya, Indira Gandhi, menjadi Perdana Menteri 2 tahun kemudian. Sedangkan cucunya, Rajiv Gandhi, juga menjadi Perdana Menteri India sekian tahun kemudian. Kutipan pidato ini merupakan tanda berakhirnya perjuangan panjang bangsa India yang disampaikan Jawaharlal Nehru. Kemerdekaan dan kekuasaan menuntut tanggung jawab. Masa depan itu tidak mudah, melainkan juga akan menuntut perjuangan agar kita dapat memenuhi janji-janji kita, termasuk yang akan kita ikrarkan hari ini.
Melayani India sama dengan melayani jutaan orang yang menderita. Demikianlah perjalanan dan kisah Jawaharlal Nehru yang membawa India ke puncak kebebasan. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.